Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai silahkan dibantu bacakan untuk pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Nur Afifah Agsyam dan nanti translationnya oleh Erliga. Silahkan Afifah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa'illam taf'alu fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Ya, Shadaqallahul Azim. Terima kasih banyak Erliga dan Afifah. Oke, selanjutnya insya Allah hari ini sudah bergabung requestnya tadi minggu lalu ya. Ada yang minta ada kakak tingkatnya. Tapi di sini saya pilihkan kakak tingkatnya insya Allah laki-laki. Sudah bergabung dengan kita Kak Muhammad Rizky dari semester 7. Kak Muhammad Rizky monitor Kak. Ya Bu, hadir. Ya, Kak Muhammad Rizky ada yang sudah kenal atau belum kenal? Sudah kenal. Sudahnya biasa aja ya, kayak gini, kesel gitu ya. Ada pengalaman buruk dengan Kak Rizky? Enggak Bu, enggak. Oke. Next, insya Allah hari ini kita akan mempelajari tentang pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan luar sekolah. Next. Ini poin-poinnya sudah saya sampaikan pada saat kontrak perkuliahan minggu lalu. Ya, jadi saya langsung di pendidikan non formal dalam pemberdayaan masyarakat. Nanti ini ada kaitannya dengan hasil implementasi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sudah dilakukan Kak Rizky saat semester 5 lalu. Jadi nanti silahkan pada pertemuan ini, di pertemuan 2, 3, 4, dan 5, jadi ada 4 kali kesempatan. Bagi mahasiswa saya berikan seperti biasa untuk yang mampu menjawab pertanyaan dari saya dan Kak Rizky nanti untuk dapat free UTS dengan predikat nilai tertinggi nilai A. Jadi silahkan gunakan kesempatannya untuk mampu menjawab pertanyaan dengan baik dan benar. Oke. Yang pertama di sini disampaikan adalah pendidikan non formal ialah setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis di luar sistem persekolahan dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang luas yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan belajar. Ketika Anda mendengar istilah pendidikan non formal dan pendidikan formal, saya mau tanya ke Erika, beda secara materialnya apa itu pendidikan non formal dan formal? Silahkan Erika dijawab. Kalau menurut saya, kalau formal itu sudah tersusun, kayak macam-macam Bu, kayak misalnya ada apa ya. Tapi kalau ya pokoknya tersusun gitu nah Bu. Tapi kalau misalnya non formal itu kayak hanya satu materi yang khusus dijelaskan di situ, kayak misalnya kayak tentang kerajinan ya kerajinan aja gitu Bu.
Oke, jadi salah satu perbedaannya adalah tersistematis untuk pendidikan yang formal ya, berbeda dengan pendidikan non formal. Terima kasih Erika. Sekarang Indah Febi. Indah Febi, pernahkah Anda menjalani sebuah pendidikan non formal? Pertanyaan pertama. Pernah Bu. Oke, apa jenis pendidikan non formal yang Indah Febi ikuti? Pelatihan, sejenis pelatihan mungkin kayak seminar dan sebagainya kayak gitu. Oke, termasuk pendidikan non formal atau bagian penunjang pendidikan formal? Kalau seminar mungkin kalau di kampus itu sebagai penunjang, cuman kalau Ya. pendidikan non formal seperti pelatihan mungkin kalau saya itu pernah pelatihan tentang keperempuanan itu bukan penunjang, lebih kayak pendidikan non formal yang Ibu maksud. Oke, sekarang bedanya pada saat Indah mengikuti pelatihan keperempuanan tadi ya maksudnya, itu berbayar nggak? Enggak, Bu. Saat Indah kuliah di UMKT bayar nggak? Iya berbayar. Nah, kalau dari segi pembayaran, artinya rata-rata pendidikan non formal ini lebih banyak yang sifatnya free ya, daripada pendidikan formal. Walaupun pendidikan formal pun bisa kita dapatkan free, tapi dengan tanda kutip ada syarat dan ketentuan, misalnya dengan cara mengalihkan pembayaran tersebut agar free untuk mengurus beasiswa dan lain-lain. Tapi nanti pada umumnya memang pendidikan formal ini sifatnya ada komersil, ada pembayaran. Namun pendidikan formal, non formal lebih ke sifatnya edukatif yang sukarelawan atau volunteer. Jadi tujuannya tidak untuk komersil, tapi murni untuk memberikan edukasi secara non formal. Makanya tidak terstruktur, tidak terus menerus 5 tahun ke depan atau 4 tahun ke depan sampai ada sertifikat kelulusan dari pesertanya, namun hanya berkala atau bahkan hanya 1 kali selamanya seperti itu ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami untuk beda pendidikan non formal dan pendidikan. Nah, tadi kita berbicara pendidikan non formal, sekarang ada lagi istilah pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah dan pemberdayaan masyarakat. Jadi hubungan pendidikan luar sekolah dan pemberdayaan dalam hal ini adalah suatu cara untuk menggali suatu proses belajar kelompok masyarakat. Jadi suatu proses belajar kelompok masyarakat. Berlatih secara sistematis untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja mereka dalam pekerjaannya yang sekarang dan menyiapkan diri untuk peranan dan tanggung jawab yang akan datang. Dengan memaknai learning to know atau belajar mengetahui, jadi tahu dulu, kemudian belajar berbuat atau learning to do, practice, dan tentunya practice ini masyarakat harus mau ya, harus tahu, mau, dan belajar hidup bersama, learning to live together, atau masyarakat harus mampu menghidupkan rasa empati antara warga satu dan warga lainnya. Jadi misalnya ada masalah, bagaimana caranya berbondong-bondong atau bersama-sama menyelesaikan atau memikirkan solusi dari permasalahan satu masyarakat tersebut. Kira-kira kalau ada kebakaran, ini semuanya tinggal di Jalan Merdeka misalnya ya, di Samarinda. Kalian satu kelas internasional di satu gang yang sama, di jalan yang sama, di rumahnya Selvia ternyata ada kebakaran misalnya. Kira-kira Kak Tingka tetap tidur anteng atau ikut bantuin? Samping rumahnya kebakaran gitu. Kak Tingka apa yang dilakukan? Atau ada Afifah juga, Afifah biasa udah nyembur-nyembur api supaya padam, santai aja gitu. Atau ada Erika gercep, Kak Tingka apa yang dilakukan? Keluar rumah, Bu. Keluar aja gitu ya, foto. Enggak, Bu. Apa yang dilakukan kalau ada bencana seperti itu dan di rumah teman sendiri gitu? Membantu, Bu. Nah, habis keluar rumah bantu. Apa bentuk bantuan Kak Tingka? Bantunya ngapain? Ini mikirnya real gitu ya, kebakaran nih. Kita perempuan dengan umur yang seperti Kak Tingka, apa yang bisa dilakukan? Habis keluar rumah, bantunya bantu apa? Apa diam dulu, mikir dulu? Coba saya tanya. Oke, Kak Tingka sudah. Erika sudah. Ini enaknya kalau sedikit Erliga deh. Ega. Ngapain Ega kalau ada kayak gitu? Menenangkan sekalian, Bu. Bisa telepon pemadam kebakaran misalnya.
Oke, langsung telepon pemadam kebakaran. Terus Selvianya diselamatkan nggak? Atau biar aja Selvia di dalam Selamatkan, Bu. keluar sendiri gitu? Selamatkan, Bu. Erliga mau berkorban menyelamatkan Selvia di tengah-tengah kebakaran. Insya Allah, yakin ya? Oke, jadi dari 2 representatif kelas internasional, insya Allah semuanya empati ya. Cuma yang tadi yang pertama bingung, habis keluar ngapain ya. Kalau yang satunya udah keluar, oke, telepon pemadam kebakaran. Jadi ada yang mungkin loading sebentar gitu karena panik kali ya. Tapi itu sudah keluar rumah pun sudah menunjukkan satu sifat empati untuk sesama masyarakat seperti itu. Itu gambaran singkatnya. Tapi jangan sampai itu terjadi ya. Ini yang kedua adalah pendidikan luar sekolah. Jadi sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pendidikan luar sekolah ini adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar jalur sistem persekolahan. Tanda kutipnya di luar jalur sistem persekolahan. Berarti pendidikan luar sekolah adalah aktivitas pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Jadi penyelenggaranya ini masyarakat, entah mahasiswa, anak muda, kalangan remaja, dewasa, atau perkumpulan ahli kesehatan masyarakat mahasiswanya gitu, atau teman-teman dokter gitu kan. Tapi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi penggagasnya ini berasal dari kalangan masyarakat juga. Anda kan termasuk masyarakat juga kan ya di tempat tinggal Anda. Nah, jadi dari masyarakat, untuk masyarakat dan sesuai kebutuhan masyarakat. Oke. Pendidikan luar sekolah adalah setiap usaha pelayanan pendidikan yang diselenggarakan di luar sistem sekolah tadi ya, berlangsung seumur hidup, dijalankan dengan sengaja, teratur, dan terencana khususnya, yang bertujuan untuk mengaktualisasi potensi manusia, sikap, tindakan, karya, sehingga dapat terwujud manusia yang gemar belajar mengajar, jadi tidak hanya belajar tapi mampu mengajar. Biasanya misalnya setelah perkuliahan ini, mungkin Erika tanya Afifah, tadi yang dijelaskan Bu Nida apa sih? Akhirnya Afifah menjelaskan gitu ya, dengan penuh percaya diri dan penuh keyakinan serta pemahaman yang full. Mungkin ketika Erika dijelaskan oleh Afifah bisa lebih paham. Biasa kan kita misalnya dosennya keluar tadi maksudnya apa sih gitu kan. Nah sebenarnya kita tidak hanya belajar tapi mampu mengajarkan. Justru ketika Anda bisa memahamkan teman yang lain, itu adalah poin di mana Anda mampu mengingat dan mampu mentransfer ilmu sehingga temannya bisa paham. Artinya Anda sudah termasuk paham pada tingkatan paham gitu ya. Dan mampu meningkatkan kesejahteraan. Apa hubungannya pendidikan luar sekolah dengan pemberdayaan masyarakat? Jadi seperti ini. Yang saya arahkan kursor berlangsung seumur hidup. Nah, pemberdayaan masyarakat kemarin sifatnya apa? Ciri dari pemberdayaan masyarakat, silahkan dijawab Selvia. Ya, Bu. Ciri dari pemberdayaan masyarakat itu pastinya apa? Meningkatkan ini, Bu, meningkatkan pengetahuan masyarakat gitu. Oke, itu ciri masih umum ya, ciri khususnya yang hanya ada di pemberdayaan masyarakat. Kalau meningkatkan pengetahuan bisa melalui edukasi, pendidikan kesehatan atau promosi kesehatan. Ciri intinya dari pemberdayaan masyarakat, silahkan Indah. Saya Bu, Iya silahkan. cirinya masyarakat itu nantinya mampu untuk melakukan sesuatu yang sudah kita awalnya tuh kan kita, aduh Bu, saya bingung, yang pasti masyarakat itu nantinya akan mandiri untuk melakukan sesuatu tersebut dari potensi-potensi yang sudah kita bantu untuk mereka lahirkan atau mereka sadari dari diri mereka sendiri. Oke, masyarakat secara mandiri sedikit lagi. Yang saya sampaikan saat kontrak perkuliahan itu, masyarakat ketika kita tinggalkan programnya itu tetap, silahkan ya. Tadi suara siapa ya? Saya nggak sempat lihat. Tetap berjalan, Bu. Oke, tetap berjalan. Benar, berkesinambungan atau continuous. Itu sudah salah satu ciri yang tidak dimiliki oleh program lain kecuali pemberdayaan masyarakat. Maksudnya berlangsung seumur hidup tanpa kita sebagai jembatan masyarakat tetap bisa melangsungkan pemberdayaan masyarakat dari masyarakat untuk masyarakat selamanya, seperti itu ya. Oke, sekarang saya mau persilahkan kepada Kak Rizky untuk sharing secara singkat tentang pemberdayaan masyarakat mulai dari perencanaan sampai tahap evaluasi
yang telah dilaksanakan pada saat semester 5 kepada mahasiswa kelas internasional. Boleh pakai bahasa Inggris, Kak Rizky, dipersilahkan. Bahasa Inggris saya masih kurang, Bu. Kurang apa? Kurang banyak? Oh iya. Masih kurang dalami, Bu. Saya juga mau minta maaf nih, saya baru sadar ya, hari ini belum pakai bahasa Inggris ya. PowerPoint-nya juga nanti insya Allah pertemuan ketiga lah ya. Tadi kemarin saya janjinya pertemuan kedua, ternyata karena kesibukan dan lain-lain dan memang tanggung jawab saya mohon maaf hari ini belum menyiapkan PowerPoint dan komunikasi dalam bahasa Inggris. Insya Allah di pertemuan ketiga nanti Afifah bantu ingatkan saya ya, minimal 1 hari sebelumnya. Bu mohon maaf nanti PPT dan komunikasinya dalam bahasa Inggris saja, seperti itu ya. Jadi nanti saya bisa modifikasi untuk PPT-nya. Terima kasih, silahkan dilanjutkan Rizky. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ida Amalia MPS selaku dosen pengampu mata kuliah pemberdayaan masyarakat yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Hello teman-teman, perkenalkan, my name is Muhammad Rizky, I'm from in Samarinda, Kalimantan Timur. Mungkin singkat saja, di sini saya akan menjelaskan gambaran terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah saya laksanakan. Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, jadi bentuk apa sih yang dimaksud dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat ini? Nah, pasti teman-teman tidak jauh dengan kata-kata merubah perilaku atau membangun kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kemampuan mengubah perilakunya masyarakat itu. Nah, pada dasarnya dalam kegiatan masyarakat ini peran yang aktif adalah peran masyarakat, artinya masyarakat ikut berpartisipasi mulai dari kegiatan hingga akhir kegiatan dilaksanakan. Nah, nanti di sini saya kebetulan saya melakukan kegiatan pemberdayaan dengan judul memberdayakan ibu-ibu di RT 14 Bukit Pinang untuk pembuatan masker kain sebagai pencegahan COVID-19. Pasti teman-teman bertanya kenapa kakak mengambil tema tersebut. Nanti akan saya jelaskan sekalian kita masuk ke tahapan-tahapan dalam program pemberdayaan masyarakat. Nah, yang pertama itu adalah persiapan. Jadi dalam persiapan itu teman-teman nanti akan menyiapkan petugas atau mahasiswa. Artinya teman-teman nanti terdiri dari beberapa orang. Kalau saya kemarin itu terdiri dari 4 atau 5 orang mahasiswa yang melakukan kegiatan. Kemudian kami menyiapkan lapangan. Artinya kami menyiapkan tempat atau sasaran yang akan kami lakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Nah, kemarin itu kami mengambil daerah tepatnya di daerah Bukit Pinang, kebetulan tidak jauh dari TPA. Kemudian teman-teman harus perhatikan juga apakah tempat tersebut layak untuk dilakukannya kegiatan pemberdayaan ini. Kemudian teman-teman melakukan pengurusan perizinan, artinya teman-teman harus menjalin kontak dengan misalkan ada ketua RT yang di sana. Nah, kemudian yang kedua kita masuk ke pengkajian. Nah, dalam pengkajian ini kami mengidentifikasi masalah dengan mengenali masalah yang benar-benar saat ini terjadi. Perlunya interaksi, kami tidak sendiri, kami juga perlunya interaksi pada masyarakat. Apa sih masalah yang menjadi yang harus kami prioritaskan? Ternyata kebetulan pada tahun 2020 ya, kalau tidak salah, saat itu pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia sehingga banyak sekali masih sulit untuk mendapatkan masker. Nah, terus banyak sekali oknum-oknum yang mengundim atau menyimpan masker sehingga harga jual masker sangatlah mahal. Itulah yang menjadi masalah yang kami dapatkan dari beberapa wawancara kami terhadap masyarakat. Nah, sehingga kami mengidentifikasi bahwa kami akan membuat kegiatan yaitu membuat masker kain. Nah, selain di sisi lain, kami juga mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki. Ternyata masyarakat di sana ada beberapa ibu-ibu yang memang dia adalah seorang penjahit. Nah, jadi warga di sana mereka adalah seorang penjahit. Nah, dengan sumber daya yang dimiliki ini tentu sangat membantu dalam kita melakukan kegiatan pemberdayaan ini. Nah, contoh saja teman-teman bisa tuh, misalkan di suatu daerah, kebetulan warganya adalah warga-warga yang senang tanaman. Nah, kan banyak tuh sekarang ibu-ibu yang senang nanam-tanam atau tanaman toga. Nah, dengan tanaman toga tadi teman-teman bisa memanfaatkan misalkan dengan pembuatan jamu kan, apalagi COVID gini kan banyak tuh yang jamu-jamu jual. Kemudian membuat hand sanitizer. Nah, dengan sumber daya yang dimiliki tadi teman-teman bisa melakukan kegiatan pemberdayaan. Kemudian masuk ke perencanaan program. Nah, menentukan tujuan yang ingin dicapai. Artinya teman-teman
mencoba memikirkan mengenai masalah tadi. Apa sih yang mereka hadapi? Nah, yang mereka hadapi tadi adalah karena mereka sulitnya untuk mendapatkan masker. Nah, di sisi lain juga kami tidak hanya membuat masker. Dengan yang pertama kami juga membantu para masyarakat dalam perekonomian di saat pandemi, ya kan? Dengan membuat masker kain tadi. Kemudian yang kedua kami juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang 3M. Pada saat itu 3M ya kalau tidak salah. Kemudian kami juga membagikan masker kain kepada masyarakat yang ada di sana. Nah, kemudian teman-teman harus buat jadwal pelaksanaan atau rundown acaranya. Kapan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian tentukan tokoh siapa yang bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut. Artinya jika teman-teman menentukan siapa yang bertanggung jawab, jadi nanti selesai kegiatan teman-teman bisa menjalin kontak tetap dengan warga yang ada di sana. Kemudian masuk ke implementasi pelaksanaan. Dalam melaksanakan kegiatan ini, teman-teman harus lihat apakah sudah sesuai dengan rencana. Kemudian rincikan apakah sudah terstruktur operasional untuk melakukan programnya. Kemudian perlunya kerjasama yang baik antara mahasiswa dengan masyarakat. Jadi di sini bertujuan untuk yang dimana peran aktif masyarakat ini dalam awal kegiatan hingga akhir. Nah, kebetulan sasaran kami kemarin adalah ibu-ibu yang ada di sana. Kemudian setelah program tadi berjalan, apakah dengan dilaksanakan kegiatan tadi meningkatnya peran masyarakat? Jika meningkat, lakukan evaluasi. Dengan lakukan evaluasi bersama masyarakat, teman-teman dapat melibatkan masyarakat. Diharapkan dalam jangka pendek, teman-teman bisa melakukan pengawasan secara internal. Nah, kemudian dengan jangka panjang, teman-teman dapat membangun komunitas masyarakat yang lebih mandiri dalam mendirikan manfaat sumber daya yang ada di sana. Nah, kemudian lakukan evaluasi pada komponen proses atau output-nya. Apakah mereka sudah memahami dalam kegiatan tersebut? Kemudian tujuan sudah tercapai. Kemudian programnya sudah berjalan secara efektif. Nah, dalam kegiatan kemarin saya mau menampilkan beberapa foto-foto, mungkin nanti saja foto-foto kegiatan kami dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Nah, kemudian masuk ke terminasi yang terakhir ya. Jadi di terminasi ini teman-teman biasanya akan mengakhiri kegiatan secara formal dengan sasaran, tapi teman-teman perlu tetap perhatikan di mana teman-teman harus tetap menjalin kontak meskipun program teman-teman sudah selesai, teman-teman artinya tetap menjalin kontak bersama masyarakat yang ada di sana sehingga program teman-teman tetap berjalan. Nah, mungkin saya akan melampirkan contoh dari laporan yang saya buat bersama teman-teman dan gimana sistematis dalam penulisan laporan yang saya lakukan. Sebelumnya mohon maaf Ibu, apa saya boleh share screen Bu? Silahkan Rizky. Baik Ibu. Oke, mungkin teman-teman bisa melihat ya. Nah, ini adalah sistematis dari penulisan kami yang kebetulan kami dapatkan dari Pak Krishna. Kemudian di sini ada teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada halaman sampul. Ini adalah lembar pengesahan. Nah, ini sistematis dari penulisan pelaporan kami. Kemudian judul kegiatan, abstrak. Jadi kita kemarin itu membuatnya seperti membuat artikel pelaporan kami. Simpulan, saran, kemudian dapat kata. Nah, ini saya akan tampilkan laporan yang kami buat. Mungkin bisa menjadi gambaran buat teman-teman saat melakukan nanti pelaporan. Nah, ini kegiatan yang kami laksanakan dan di sini ada dosen pembimbing kami. Ini adalah judul dari kami yang setelah kami identifikasi masalah yang ada di sana dengan warga di sana. Jadi kami memberdayakan ibu-ibu ya yang ada di sana. Ini adalah lembar pengesahan. Setelah kami mendapatkan judul dan kami ajukan kepada dosen pembimbing kami. Kemudian ini abstrak dari kegiatan kami. Teman-teman bisa lihat. Ini dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian ini dalam bahasa Indonesianya. Nah, ini menjadi tujuan kami adalah untuk membuat masker. Selain itu kami juga membantu perekonomian yang ada di sana. Nah, ini pendahuluan dari kami, metode kegiatan kami, teman-teman bisa lihat. Kemudian alur dari kegiatan kami, hasil dan pembahasan. Nah,
Untuk waktu kegiatan kami kurang lebih kemarin 3 hari ya. Nah, jadi ini sudah tertera Senin sampai Rabu, kemudian waktunya jam 10 agar tidak terjadi miskomunikasi antara masyarakat dengan mahasiswa. Nah, tujuannya ini adalah melakukan pemulihan ekonomi yang terdampak di saat pandemi. Nah, ini beberapa gambar kegiatan kami, ada teman kami berbagi informasi terkait 3M pada masyarakat, dan juga ini ada beberapa rekan saya sedang menggunting bersama masyarakat. Kemudian ini ada yang sedang menjahit, dan juga ini adalah hasil akhir dari finishing dari kegiatan kami. Ini sama ibu-ibu kami bikin pada saat itu hanya 50 masker saja, kami juga tidak banyak. Kami hanya 10 orang saja karena dibatasi oleh Pak RT, tidak boleh berkumpul pada saat itu. Kemudian ini ada simpulan, akhir saran. Oke, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada Ibu Nida. Oke, terima kasih Rizky atas penyampaiannya. Jadi secara singkat tadi sudah tergambar, namun untuk teknis lengkapnya akan Anda benar-benar lakukan di pertemuan ke-8 nanti ya, untuk praktik langsung. Dan PR terbesarnya tadi membuat sebuah laporan, namun laporannya tidak terlalu tebal, hanya dalam bentuk naskah publikasi untuk melaporkan hasil kegiatan yang sudah Anda laksanakan saat pemberdayaan masyarakat. Nah, tadi kan sudah disampaikan ada kegiatan-kegiatan inti oleh kelompok Kariski saat melakukan mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Saya ingin bertanya, silahkan dikaitkan, apa kaitan dari kegiatan yang contohnya saya ambil kegiatan yang ini ya, pembuatan masker, bagaimana kelompok Kariski ini memberdayakan ibu-ibu rumah tangga pada saat awal pandemi COVID-19 dengan pertimbangan need assessment kebutuhan dari permasalahan pada saat tersebut adalah kurangnya masyarakat yang menggunakan masker dan kemauan masyarakat untuk membeli masker, sehingga diputuskan untuk melatih dan memberdayakan masyarakat dengan sumber daya yang ada, bagaimana masyarakat ini atau khususnya ibu-ibu rumah tangga mampu untuk membuat masker sendiri. Tidak hanya mampu membuat, tapi juga dari hasil karyanya tersebut bisa untuk dijual, seperti itu ya. Nah, banyak kan masker yang motif sabicik gitu kan yang dijual, yang kekinian, yang cantik-cantik bisa dicuci, kemudian dipakai kembali. Nah, dari kegiatan tersebut itu adalah di dalamnya pasti ada sebuah sistem atau sebuah kegiatan yang mengedukasi, tidak tiba-tiba ibu-ibunya langsung bisa bikin ya, langsung bisa bikin maskernya, tiba-tiba Kak Rizky datang senyum-senyum langsung jadi gitu kegiatannya, langsung pulang. Nah, nggak mungkin kan, pasti ada tahapan bagaimana caranya Kak Rizky ini dengan teman-teman. Yang pertama, membuat masyarakat itu tahu dulu, mau, dan akhirnya sampai mampu membuat sebuah karya untuk menyelesaikan masalah kesehatan. Tadi kan masalah kesehatannya berupa perilaku. Bagaimana caranya masyarakat ini mau dan mampu menggunakan masker, dan juga maskernya tidak perlu merenggok kocek banyak-banyak, tapi dapat diciptakan sendiri dari misalnya kain bekas, tapi yang bagus-bagus gitu motifnya, dan bisa digunakan. Ini termasuk dari bagian pendidikan luar sekolah yang Kak Rizky dan teman-temannya berikan kepada Ibu RT, termasuk bentuk pendidikan luar sekolah kepada ibu-ibu RT, atau masuknya ke pendidikan non formal kepada ibu-ibu RT tadi, dari proses mengajarkan, perkenalan, mengajarkan, sampai akhirnya ketika ditinggal mampu meneruskan sendiri untuk pembuatannya secara mandiri. Itu termasuk ke poin pendidikan luar sekolah atau pendidikan non formal. Yang mampu menjawab dan memberikan alasan silahkan raise hand. Ya, silahkan Indah. Itu pendidikan luar sekolah, Bu, karena yang melakukannya itu masyarakat. Karena tadi Ibu jelaskan bahwasanya kegiatan pendidikan luar sekolah itu dilakukan oleh masyarakat untuk masyarakat, seperti itu. Sedangkan kalau pendidikan yang non formal itu masih berkaitan dengan suatu pendidikan mungkin menunjang dari pendidikan tersebut, atau juga dia masih tersistem atau terorganisir dengan yang berkaitan dengan yang namanya pendidikan formal itu tadi. Mungkin seperti itu, Bu, kalau dari saya. Ya, insya Allah sudah sesuai jawabannya, karena memang kata kunci dari pendidikan non formal ini adalah pendidikan yang memang yang pertama ya, kata kuncinya supaya kita mudah mengingat, pendidikan non formal ini belum tentu murni dari masyarakat gitu.
Biasanya ada volunteer dari tenaga kesehatan, volunteer dari guru-guru, dari dokter gitu, ditempatkan di sebuah daerah terpencil mengedukasi masyarakat, dan memang tersistem rapi gitu, ada backingan dari misalnya pemerintah, tapi kegiatannya non formal seperti itu. Beda halnya dengan pendidikan luar sekolah, walaupun misalnya kalian pasti ada kenalan, ada mahasiswa. Saat ini kan ada program studi baru, beberapa tahun sudah buka dari Unmul, ada pendidikan luar sekolah kan, jurusan PLS namanya, pendidikan luar sekolah. Nah ini biasanya mengedukasi, kata kuncinya juga yang diedukasi adalah masyarakat-masyarakat tertentu, kelompok tertentu. Misalnya anggota-anggota atau masyarakat yang ada di lapas, tawanan, bukan tawanan ya, apa nyebutnya? Orang yang ada di lapas itu loh, nyebutnya apa sih? Misalnya, oh iya, narapidana, Masya Allah sampai lupa. Ya, narapidana ini bagaimana ketika memang mereka sudah melewati masa tahanan yang kira-kira 1 tahun lagi atau 1 bulan lagi sudah dinyatakan bebas. Nah, itu biasanya dibekali oleh keterampilan-keterampilan atau soft skill yang bisa mereka bawa. Jadi tidak hanya menghabiskan waktu untuk menjalani hukuman, tapi juga ada soft skill ketika mereka sudah bebas dari penjara, mampu juga kembali untuk meraih lapangan pekerjaan, seperti itu. Nah, untuk yang dilaksanakan oleh kelompok pemberdayaan Kariski tadi adalah mengedukasi dalam bentuk pendidikan luar sekolah. Kelompoknya juga kelompok tertentu, ibu-ibu RT aja. Ada bapak-bapak RT-nya nggak yang ikut Kak Rizky? Tidak ada, Bu. Hanya Yeah. ibu-ibu saja. Hanya ibu-ibu saja, karena itu sudah salah satu ciri, hanya ibu-ibu. Kemudian menyesuaikan dengan kebutuhan atau current issue pada saat itu. Current issue-nya kan pada saat itu awal-awal pandemi COVID-19 yang memang tidak mudah masyarakat pertama kali diminta untuk wajib menggunakan masker seperti itu kan ya. Selain pada saat itu harga masker melambung tinggi, mulai dari 500 sampai 700 ribu sekotaknya. Yang biasa kita beli 35 ribu atau paling mahal 50 ribu udah dapat isi 50 gitu kan. Nah yang di awal-awal dulu kan mahal sekali. Sehingga inovasinya yang diusulkan oleh kelompok Kariski untuk memampukan masyarakat membuat masker kain. Oke, sudah berarti bisa dipahami ya. Pendidikan luar sekolah, pendidikan non formal, apalagi pendidikan formal seperti itu. Nah, sekarang yang terakhir sebelum kita menuju ke final meeting, Kak Rizky, saya persilahkan untuk memberikan pertanyaan kepada mahasiswa kelas internasional. Jadi tadi sudah ada 1 mahasiswa yang tidak perlu ikut UTS lagi, Kak. Silahkan berikan kesempatan 1 lagi bagi yang beruntung. Baik, Ibu, terima kasih. Sebelumnya saya akan mengajukan pertanyaan kepada teman-teman, siapa yang akan bisa menjawab silahkan resign. Jangan resign, Kak. Keluar nanti kalau resign. Resign ya. Ya, baik, terima kasih. Teman-teman dalam melakukan pemberdayaan masyarakat ini. Itu saja. Maaf, Rizky, suaranya sedang putus-putus sepertinya. Jelas kami menyimaknya. Oh iya, baik. Saya ingin bertanya, apa sih yang menjadi titik fokus atau tujuan teman-teman dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat ini? Oke, fokus dan tujuan inti. Viva, silahkan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya jawab ya, Kak. Jadi menurut saya fokus dan tujuan melakukan pemberdayaan itu bagaimana caranya kita sebagai masyarakat dapat memberikan pengetahuan atau edukasi ke masyarakat itu bisa berkembang. Dan jika kita sudah meninggalkan, masyarakat dapat melakukan secara mandiri. Selain itu juga dapat kegiatan yang kita lakukan itu dapat berkesinambungan atau kontinu. Sekian. Good, oke. Poinnya dapat ya. Tujuannya intinya untuk membuat masyarakat mau, tahu, dan mampu, dan juga bagaimana masyarakat itu bisa melakukan apa yang Afifah dan kelompok-kelompoknya nanti sampaikan itu tetap berkesinambungan atau terus saja berlanjut gitu ya, walaupun kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk tugas di kampusnya sudah selesai, seperti itu. Terima kasih Afifah, artinya poinnya sudah paham dan saya lihat dari raut wajah teman-teman yang lain sepertinya memang sudah paham ya, cuma agak lambat ngeklik raise hand-nya sehingga kalah cepat dengan Afifah atau malu dengan Kariski gitu. Antara 2 faktornya. Oke, ini kesempatan terakhir untuk mahasiswa kembali gantian ya Kak Rizky untuk bertanya dengan Kak Rizky. Saya berikan kesempatan 1 orang
Silahkan bertanya terkait teknis atau hasil pemaparan yang sudah di-sharing oleh Kariski tadi. Silahkan raise hand. Silahkan Indah Febi. Iya, terima kasih Bu. Jadi Kak, saya izin untuk bertanya mengenai yang tadi sempat Kakak sampaikan ketika kita sudah berakhir kegiatannya, kita bagaimana caranya Kakak itu tetap melakukan kontrak kepada masyarakat sehingga masyarakat itu walaupun kita sudah mengakhiri kegiatan kita tadi, tapi tetap bahasanya itu terikat kontrak namun secara tidak langsung seperti itu Kak. Nah itu apa sih yang bisa kita lakukan agar masyarakat itu mampu dan mau untuk melakukan hal tersebut karena kan itu sudah terlepas daripada kontrak secara formal yang dimana kan kita sudah melakukan penutupan dari acara kita tersebut. Terima kasih Kak. Baik, silahkan Kariski untuk merespon pertanyaannya. Oke, terima kasih kepada Indah sudah mengajukan pertanyaan. Jadi gimana caranya? Yang pertama itu adalah kita pada saat melakukan kegiatan itu kita ada yang namanya penanggung jawab. Nah, di penanggung jawab ini adalah yang nanti akan melanjutkan, artinya yang akan bisa kita lakukan kontak setelah meskipun program kegiatan kita sudah selesai. Nah, jika di suatu tempat itu ada yang namanya kader, nah maka kaderlah yang bisa menjadi penggerak dalam kegiatan program tadi atau melanjutkan. Atau kalau seperti saya kan itu ada namanya ibu-ibunya. Nah, jadi ibu-ibu itulah yang nanti akan melanjutkan kegiatan yang kami buat tadi dengan melakukan kontak dengan si ibu-ibu tadi. Kemungkinan besar ibu-ibu tadi pasti akan melanjutkan program kegiatan yang akan kita laksanakan. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih Kariski. Ya, itu kunci utamanya ya. Bagaimana caranya memang masyarakat itu harapan kita mampu gitu melanjutkan. Tapi kan biasanya ya dari satu angkatan itu memang semua kelompok tidak semuanya masyarakatnya terus-menerus melakukan kegiatan yang sudah ditinggalkan oleh mahasiswa. Nih, yang paling penting kita harus ada kontak person tadi benar yang disampaikan dan memfollow up ya, tidak hanya meninggalkan dan berharap mereka oh pasti continuous nggak usah dikontrol gitu kan, mereka sudah mampu. Kita perlu follow up gitu, minimal seminggu sekali dengan misalnya kita kontak pertama dengan Ibu RT atau yang paling terdekat, bagaimana Bu, apakah masih berjalan dan ada buktinya, kita bisa sharing-sharing. Dan juga maksudnya kita meninggalkan itu bukan berarti benar-benar putus, ada follow up dan bisa sesekali ada kunjungan seperti itu memastikan, atau bahkan nanti ada diskusi untuk mengembangkan lebih daripada program yang sudah disampaikan atau ditanam di awal seperti itu ya. Oke, satu yang ingin saya tanyakan dengan Kariski, biasanya dari kegiatan pemberdayaan masyarakat kemarin sudah saya dibantu Kak Trisna ya untuk merekap data mahasiswa posisinya sedang di mana pada saat ini dan hingga bulan November ke depan. Nah, tentunya kan nanti akan dibagi kelompok karena masa pandemi ini kita modifikasi tidak hanya di satu tempat yang biasanya mahasiswa ditempatkan di satu angkatan, namun sejak pandemi COVID-19 kita bagi sesuai dengan wilayah tempat masing-masing. Nah, tadi kan Kariski ada memaparkan sebuah laporan, membuat laporan, kemudian mempertanggungjawabkan hasil dari naskah pemberdayaan masyarakat berupa laporan ini kepada dosen yang mengampu mata kuliah pemberdayaan masyarakat, misalnya kepada saya dan Pak Kresna, dan khususnya dengan dosen pembimbing pemberdayaan masyarakatnya. Ini bagi-bagi tugasnya gimana Kariski, kan online ya? Apakah ngumpul di satu rumah atau bagi-bagi partnya, dan kendalanya dalam kerja kelompok secara online untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat ini bagaimana? Dan juga bagaimana cara mengatasinya, gitu Kariski. Itu kayak sepertinya yang paling penting, karena untuk offline saja pasti ada yang tidak aktif ya sifatnya, atau tidak proaktif. Nah, bagaimana untuk yang online ini? Baik, terima kasih Bu. Kebetulan saya kemarin dibagikan ada teman-teman yang beberapa memang asli orang Samarinda Bu, dan juga kebetulan ada yang orangnya memang bukan luar dari Samarinda. Jadi ada salah satu itu dia orang Kemang Janggut. Jadi mau tidak mau dia tidak bisa ikut ke lapangan, namun kami membagi tugas kepada dia untuk mencari beberapa materi yang bisa kami masukkan sebagaimana pelaporan. Nah, jadi kami sudah saat kami selesai melakukan kegiatan, kami sudah membagi, ada beberapa orang yang memang melakukan misalkan mencari referensi ataupun melakukan, kemudian ada yang memasukkan, kami itu melakukan diskusi grup dan juga Zoom Bu.
Jadi untuk pembagian tugas untuk bikin laporannya, Rizky, itu gimana? Ya kami membagi Bu. Ada yang mencari Bagi-bagi, referensi, berarti estafet gitu ya Rizky ya? ya Bu. Ada yang mencari melalui, ada yang mencari referensi, ada yang teman-teman juga mengerjakan bab satunya, pendahuluannya, kemudian masuk ke metodenya gitu Bu. Baik. Mungkin ini bukan kelihatannya gampang gitu ya bagi-bagi tugas. Besok kamu kirimkan ini ya, aku lanjutkan bagian ini. Besok kamu kirimkan. Tapi ternyata besoknya belum dikirim, besoknya belum sampai juga akhirnya deadline-nya. Nah, itu yang butuh kami saran dari Kak Rizky bagaimana mengorganisir. Jadi bukan hanya mengorganisir masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat, tapi mengorganisir kelompok kita sendiri dari kelompok pemberdayaan masyarakat untuk meminimalisir risiko-risiko kendala pada saat bersama-sama melaksanakan pemberdayaan masyarakat maupun saat tahap akhir pelaporannya nanti itu bagaimana? Ya Bu, memang ada sih salah satu memang dari teman-teman kami juga memang kadang ada yang lambat, kita minta cari bantuan tapi slow respon. Nah untuk menutup itu dari sisi lain kami juga tidak bisa berharap kepada dia. Jadi kami bekerja sama juga, kami sering mengadakan Zoom Bu biasanya. Untuk apa saja sih yang masih kurang, kemudian apa aja sih yang harus kita lakukan lagi untuk menyelesaikan laporan ini. Itu Bu. Oke, jadi harus ada Zoom meeting secara Iya. berkala ya, tidak bisa Iya. dilepas melalui percakapan chat WA atau grup saja. Itu nanti Iya, Bu. bisa ditiru oleh mahasiswa kelas internasional, karena yang kemarin gabung dari kelas-kelas lain juga ya Ki ya? Atau satu kelas saja anggotanya? Saya gabung dan juga ada kakak tingkat Bu. Nah, ini kan tentunya juga kelas internasional karena nanti pastinya juga akan sama kami distribusikan normal ke seluruh kelas. Nah, apalagi belum kenal dan lain-lain, ini juga dimampukan untuk kemampuan komunikasi, keberanian ya. Jangan sampai nanti malah dari kelas internasional ada laporan, Bu, ternyata Selvia ini loh Bu dihubungin susah. Pas online tiba-tiba tidak online, baru kita mau chat langsung mati online, status online-nya gitu. Ketahuan pas mau di chat. Nah, itu jangan sampai ada laporan-laporan dari kelas internasional bahkan yang tidak aktif, karena saya lihat insya Allah kelas internasional ini orangnya inovatif semuanya, motivator atau pembaru semuanya, dan juga bisa mewarnai sehingga kegiatan pemberdayaan masyarakat itu lebih dinamis dan tidak terpaku pada suatu tema yang itu saja. Jadi ada perbaruan tema, itu pun penting untuk dipikirkan ya, seperti itu. Dan salah satu contohnya tadi dari kelompok Kak Rizky, jadi tidak hanya untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang harus penyakit, harus masalah sosial, tapi untuk menciptakan sesuatu yang baru berupa produk dan memiliki nilai jual, itu juga bisa dipikirkan untuk planning di kelompok pemberdayaan masyarakat nanti. Insya Allah sedang proses untuk pembagian kelompok dan pembimbing untuk dosen dari pemberdayaan masyarakatnya. Nanti ditunggu saja ada informasi dan sosialisasi langsung sebelum benar-benar melakukan praktik pemberdayaan masyarakat. Oke, terima kasih Kak Rizky untuk pemaparannya, dan selamat kepada Afifah dan Indah tadi ya, yang mendapatkan free UTS, jadi nanti berkurang lagi. Biasanya di kelas internasional ini sedikit yang ikut UTS dan UAS-nya. Kalau bisa semuanya nggak usah ada UTS dan UAS gitu ya. Posisikan Anda gitu, kelas internasional nggak ada free UTS, nggak ada UTS dan UAS karena semuanya udah memenuhi persyaratan. Nah, itu lebih bagus lagi. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Silahkan nanti selanjutnya tetap diakses modul di Open Learning absensi, dan kita sesuaikan absensi seperti biasa. Insya Allah kalau kehadiran semuanya sudah sesuai ya di Zoom dan Open Learning. Silahkan kalau ada pertanyaan di post di Open Learning pada modul terakhir. Jadi biasanya saya ceknya di modul PPT terakhir, maksudnya di slide terakhir, di bagian paling terakhir. Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya Kak Rizky dan seluruh mahasiswa kelas internasional, walaupun mendadak tapi semuanya bisa hadir secara lengkap dan on time ya. Terima kasih banyak. Saya ucapkan marilah kita akhiri pertemuan ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Saya izin matikan Zoom-nya ya.